Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zainul, NIM 200.22000154. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori dan analisis perilaku konsumen dalam mata kuliah Ekonomi Manajerial. Yang pertama adalah pengertian. Secara umum, perilaku konsumen merupakan kegiatan individu dalam proses pengambilan keputusan untuk mendapatkan dan menggunakan suatu barang atau jasa. Sedangkan, konsumen adalah seorang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan kembali. Terdapat pendapat dari beberapa para ahli mengenai pengertian perilaku konsumen, yakni antara lain Schiffman dan Kanuk pada tahun 2000, yang mengatakan bahwa teori perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana seseorang membuat sebuah keputusan untuk membelanjakan sumber daya yang mereka punya, misalnya uang, waktu, dan tenaga mereka untuk mendapatkan produk yang akan dikonsumsi. Yang kedua adalah Kotler dan Keller pada tahun 2008. Keduanya sepakat bahwa teori perilaku konsumen adalah sebuah studi yang mempelajari individu kelompok maupun organisasi dalam memilih, membeli, menggunakan, dan mengevaluasi produk untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Yang terakhir, John Semoven dan Michel Minor yang mengatakan tentang perilaku seorang konsumen sebagai studi unit dan proses pembuatan keputusan seorang dalam menerima, menggunakan, membeli, dan menentukan produk. Jika dilihat dari segi mengonsumsi suatu barang, perilaku konsumen dibedakan menjadi dua macam, yaitu perilaku konsumen rasional dan irasional. Perilaku konsumen rasional dalam melakukan konsumsi, konsumen dapat melakukan secara rasional. Kegiatan konsumsi dapat dikatakan rasional apabila yang pertama, produk yang dikonsumsi dapat memberikan rasa puas dan memiliki nilai yang optimal. Yang kedua, produk tersebut benar-benar diperlukan konsumen. Dan yang ketiga, konsumen mempertimbangkan mutu atau kualitas produk yang terjamin sebelum membeli. Dan yang terakhir, harga sesuai dengan kemampuan konsumen. Sedangkan perilaku konsumen irasional dalam melakukan konsumsi, konsumen juga dapat melakukan secara irasional. Kegiatan konsumsi dapat dikatakan irasional apabila yang pertama, konsumen membeli produk karena tertarik pada promosi dan iklan, bukan berdasarkan kebutuhannya. Yang kedua, konsumen hanya ingin memiliki merek terkenal. Yang ketiga, konsumen tergiur dengan bursa obral atau banjir diskon. Dan yang terakhir, konsumen membeli produk demi gengsi semata. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, yakni faktor internal. Ada kepribadian, gaya hidup, motivasi, pembelajaran, persepsi, kondisi ekonomi, keyakinan, dan sikap. Faktor eksternal ada pendapatan, status sosial, kebudayaan, keluarga, dan kelompok sosial. Selanjutnya, cara mengenali perilaku konsumen, yakni dengan pendekatan interpretif dan pendekatan sains pemasaran. Pendekatan interpretif, pendekatan ini didasari pada teori dan metode dari ilmu psikologi kognitif, sosial dan behavioral, serta ilmu sosiologi. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk mengembangkan teori dan metode yang relatif. Sedangkan pendekatan sains pemasaran, pendekatan ini didasari pada teori dan metode dari ilmu ekonomi dan statistika. Pendekatan ini dilakukan untuk memprediksi. Selanjutnya adalah teori konsumen. Teori konsumen membicarakan mengenai bagaimana perilaku konsumen dalam mengombinasikan berbagai jumlah barang yang dibutuhkan dengan keterbatasan tingkat pendapatan yang dimilikinya untuk mendapatkan kepuasan yang maksimal. Selain itu, teori konsumen digunakan untuk menjelaskan dan meramalkan produk-produk yang akan dipilih konsumen pada tingkat pendapatan dan harga tertentu. Selanjutnya adalah pendekatan utilitas. Pendekatan utilitas merupakan pendekatan kardinal. Utilitas adalah kepuasan konsumen yang diperoleh dari mengkonsumsi barang dan jasa.
Istilah utilitas berhubungan dengan nama seorang filosof Inggris yang bernama Jeremy Bentham, tahun 1748 sampai 1832. Kepuasan konsumen yang diperoleh dari mengkonsumsi barang dan jasa dapat diukur dengan cara yang sama, seperti mengukur berat atau tinggi badan seseorang. Pendekatan utilitas ini bisa juga digunakan untuk menunjukkan bahwa harga dan kuantitas yang diminta berhubungan terbalik. Selanjutnya adalah asumsi-asumsi pendekatan utilitas. Yang pertama, tingkat utilitas total yang dicapai seorang konsumen merupakan fungsi dari kuantitas berbagai barang yang dikonsumsinya. Utilitas bisa dilambangkan dengan U. Konsumen akan memaksimumkan utilitasnya dengan tunduk kepada kendala anggarannya. Utilitas dapat diukur secara kardinal. Marginal utility atau MU dari setiap unit tambahan barang yang dikonsumsi akan menurun. Marginal utility adalah perubahan total utility atau TU yang disebabkan oleh tambahan satu unit barang yang dikonsumsi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tabel di sini. Ketika konsumen mengkonsumsi di kuantitas 1, total utility sebesar 10. Kemudian naik 19 ketika mengkonsumsi ke baris kedua. Pada baris ketiga, konsumen mengalami kenaikan kembali sebesar 25 unit. Hal tersebut berlanjut terus sampai 4 dan 5 ini. Terus meningkat. Baik, saya lanjutkan. Di sini adalah kurva total utility konsumen. Garis ini menandakan bahwa total utility semakin hari semakin meningkat. Berbeda dengan ini, kurva marginal utility konsumen. Yang garis ini malah menurun. Baik, selanjutnya adalah perbandingan antara marginal utility atau MU dengan harga atau P. Seorang konsumen akan memilih barang yang dapat memaksimumkan utilitasnya dengan tunduk kepada kendala anggarannya. Utilitas tersebut akan maksimum jika perbandingan antara MU dan P adalah sama untuk setiap barang yang dikonsumsi, misalnya barang X, Y, dan Z. Slope marginal utility atau MU. Asumsi bahwa MU semakin menurun mencerminkan bahwa kurva permintaan akan berslope negatif. Konsumen akan mengurangi jumlah barang yang akan dibelinya jika harga barang tersebut naik sesuai dengan kaidah rasio di atas, ceteris paribus. Pendekatan kurva indifference. Pendekatan kurva indifferent merupakan pendekatan ordinal. Kurva indifferent adalah kurva yang menunjukkan kombinasi barang yang menghasilkan tingkat kepuasan yang sama. Ciri-cirinya, semakin ke kanan atas, menjauhi titik original, semakin tinggi tingkat kepuasannya. Kurva indifferent tidak berpotongan satu sama lain. Seperti ini. Ini kan tidak berpotongan. Kurva indifferent berslope negatif. Kurva indifferent cembung ke arah origin. Jadi begini. Baik, selanjutnya. Asumsi-asumsi pendekatan kurva indifferent. Yang pertama, konsumen mendapatkan kepuasan atau utilitas melalui barang-barang yang dikonsumsi.
konsumen akan memaksimumkan kepuasannya dengan tunduk pada kendala anggaran yang ada. Konsumen mempunyai suatu skala preferensi. Marginal rate atau substitution atau MRS akan menurun setelah melampaui suatu tingkat utilitas tertentu. MRS adalah jumlah barang Y yang bisa diganti oleh satu unit barang X pada tingkat kepuasan yang sama. Di sini merupakan tabel kombinasi dua barang atau dua makanan. Tingkat penggantian di sini bisa dilihat semakin ke bawah, semakin menurun. Selanjutnya, hubungan antara marginal rate of substitution atau MRS dengan slope kurva indifference. Besarnya MRS sama dengan nilai negatif dari slope kurva indifference. Karena slope kurva indifference selalu negatif, maka MRS akan selalu positif. Seperti ini tabelnya. Selanjutnya, marginal rate of substitution atau MRS pada kurva indifference. MRS akan menurun sepanjang suatu kurva indifference. Jumlah barang Y yang bisa diganti oleh satu unit barang X pada kurva indifference yang sama akan menurun jika rasio antara barang X dan Y naik. Kurva akan cembung ke arah origin dan nilai absolute slope kurva indifference akan menurun jika jumlah barang X yang dikonsumsi meningkat. Kegunaan pendekatan kurva indifference. Kurva indifference dapat digunakan setiap saat jika seseorang mencoba untuk menganalisis pilihan antara dua barang. Garis anggaran. Garis anggaran atau budget line adalah garis yang menunjukkan jumlah barang yang dapat dibeli dengan sejumlah pendapatan atau anggaran tertentu pada tingkat harga tertentu. Seperti ini ya. Garis. Ciri-cirinya berslope negatif, berbentuk linier selama harga tidak berubah. Nilai dari garis anggaran semakin ke kanan semakin besar. Garis anggaran akan bergeser jika terjadi perubahan anggaran atau harga. Selanjutnya, slope garis anggaran sama dengan min PX per PY. Slope garis anggaran sama dengan nilai negatif dari rasio antara harga barang pada sumbu X dalam kurung P dengan harga barang pada sumbu Y dalam kurung PY. Slope garis dapat dihitung dengan mencari titik potongnya dengan sumbu X dan Y. Selanjutnya adalah pilihan konsumen. Pilihan konsumen mengacu pada keputusan yang dibuat konsumen sehubungan dengan produk maupun jasa. Pilihan konsumen tidak hanya bergantung pada kepuasan atau utilitas produk, tetapi juga pada garis anggaran mereka. Dengan demikian, pilihan konsumen yang optimal adalah ketika produk yang dipilih maupun memberikan kepuasan maksimum dan terjangkau dengan uang mereka. Demikian pula, jika pilihan optimal terjadi pada titik persimpangan antara kurva indifference dan garis kendala anggaran, disebut dengan titik keseimbang konsumen. Syarat keseimbangan adalah MRS sama dengan PX per PY. Sekelompok barang yang memberikan tingkat kepuasan tertinggi harus memenuhi dua syarat, yaitu keadaan terjadi pada saat kurva indifference tertinggi bersinggungan dengan garis anggaran. Seperti ini. Keadaan terjadi pada titik singgung antara kurva indifference tertinggi dengan garis anggaran. Yakni titik C pada gambar merupakan titik singgung antara kurva indifference dengan garis anggaran. Jadi ini ya. Oleh karena itu, slope kedua kurva tersebut harus sama pada titik tersebut. Slope kurva indifference sama dengan min delta Y per delta X sama dengan min MRS.
Slope garis anggaran sama dengan min PX per PY. Selanjutnya adalah pendekatan atribut. Atribut suatu barang adalah semua jasa yang dihasilkan dari penggunaan atau pemilikan barang tersebut. Pendekatan ini menganggap bahwa yang diperhatikan konsumen bukanlah produk secara fisik, namun atribut yang terkandung di dalam produk tersebut. Pendekatan ini menggunakan analisis utilitas yang digabungkan dengan analisis kurva inference. Konsumen mendapatkan kepuasan dari konsumsi atribut dengan syarat harus membeli produk untuk memperoleh atribut tersebut. Produk merupakan alat untuk menyampaikan atribut dalam proses konsumsi. Setiap barang memberikan satu atribut atau lebih dalam suatu perbandingan tertentu. Pendekatan atribut diasumsikan bahwa rumah tangga telah membagi-bagi anggaran untuk tiap kelompok kebutuhan, misalnya untuk pangan, sandang, perumahan, kesehatan, dan sebagainya. Berikut adalah contoh tabel atribut dan harga makanan. Contoh kasus. Dari tabel di atas tadi, diperoleh jika dengan anggaran sebesar 100, konsumen mendapatkan KVA sebesar 4,6. Seperti ini ya. Rasio nyaman atau lezat. Atribut kenyamanan di lingkungan dan 4,65 atau 96. 446,4 satuan atribut kelezatan makanan. Demikian pula untuk KV B, C, D, E, dan F diperoleh pula jumlah satuan yang didapat dari cara yang sama. Selera setiap konsumen berbeda-beda, maka dari itu tidak dapat diharapkan jika sudut garis kombinasi hasil kepuasan atribut untuk KV yang sama akan diberikan oleh konsumen lain. Hal ini berarti bahwa susunan atau struktur garis kombinasi hasil kepuasan cenderung berbeda antara konsumen satu dengan yang lainnya. Selanjutnya adalah manfaat mempelajari teori dan analisis konsumen. Yang pertama, dapat membantu memprediksi tren pasar. Yang kedua, dapat mengidentifikasi karakteristik dan kebutuhan konsumen. Yang ketiga, dapat membantu mempertahankan konsumen atau pelanggan. Yang keempat, dapat membantu merancang strategi pemasaran yang sesuai. Yang kelima, dapat meningkatkan daya saing. Yang keenam, menyiapkan perlindungan konsumen. Dan yang ketujuh, dapat meningkatkan kualitas layanan. Terima kasih. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.